Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrani Setiawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Slamet Riyadi, bidang studi bimbingan dan konseling dengan NIM D245720468. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMK Negeri 1 Pagerwojo, Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semua ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan di rumah apa di sekolah? Sekolah. Di sekolah. Oh gitu, enggak apa-apa. Yang penting sebelum kita berangkat sekolah harus sarapan dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas mimpin doa ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Pak Febra akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Saya absen satu persatu. Afifah Amelia Sari, Alfiatul Hasanah, Amal Azalia, Nafilia Eka Saputri. Ada. Baik. Jadi yang tidak masuk tadi Anis, Dela dan Clarista ya. Oh ada. Siapa tadi? Ada 3 tadi ya. Baik. Baik, hari ini ada yang tahu Pak Febra mau membahas tentang apa materinya? Tidak tahu ya? Nah, belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perundungan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi perundungan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada yang tahu apa itu perundungan? Bisa angkat tangan, tidak apa-apa. Mau menjawab silahkan dari sebelah sini atau sebelah sini, mungkin ada yang mau menjawab. Perundungan. Perundungan itu kalau bahasa kerennya adalah bullying. Ya. Pengertian dari bullying adalah, ada yang tahu? Monggo? Kamu? Ada? Belum tahu semua? Belum tahu semua. Ya, tidak apa-apa. Baik. Mungkin istilah ini masih belum familiar ya anak-anak untuk kalian. Mungkin kalian taunya tentang bullying ya. Nah, bullying itu bahasa Indonesianya adalah perundungan. Perundungan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan merundung. Merundung itu berarti menyakiti hati orang lain secara terus-menerus. Bisa secara fisik, kemudian secara verbal, dan secara psikologis. Bisa secara fisik. Fisik itu berarti tindakan. Yang kedua verbal. Verbal itu berarti apa? Berarti verbal, kata-kata atau perkataan atau ucapan. Kemudian psikologis. Psikologis berarti pikiran ya. Jadi ada 3. Bisa secara fisik, bisa secara verbal, kemudian bisa secara psikologis. Yang kedua, menurut UNESCO itu adalah organisasi pendidikan
Keilmuan dan Kebudayaan PBB. Ada yang tahu PBB itu apa, Cah? PBB adalah Persatuan Bangsa-Bangsa. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali terhadap seseorang yang lebih lemah secara fisik atau psikologis dengan tujuan menyakiti, menakut-nakuti, atau mengintimidasi. Nah, ada lagi, menurut Olweus, misalnya Olweus, ini adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Olweus, bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan satu atau lebih siswa secara berulang terhadap siswa lain yang secara fisik atau sosial lebih lemah dan kesulitan membela diri. Nah, jadi gampangnya ketika kalian di sekolah, kemudian ada siswa atau teman kalian yang contohlah badannya lebih tinggi, ya, lebih kekar badannya. Nah, kemudian dia membuli atau mengolok-olok temannya yang badannya lebih kecil seperti itu. Pernah kalian temui ya? Pernah. Kemudian menurut Permendikbud nomor 82 tahun 2015, perundungan adalah tindakan menyakiti secara fisik, verbal, sosial atau relasional maupun melalui media digital. Istilah kerennya, kalau membuli melalui media digital itu cyberbullying. Pernah dengar ya? Nah, pernah dengar. Pasti kalian sudah sering menjumpai contoh-contoh cyberbullying. Kalian yang suka main Instagram, kemudian main TikTok, nah itu pasti 1 atau 2 kali di beberapa postingan pernah menjumpai satu video atau konten, kemudian komennya menghujat. Nah, betul, komennya menghujat, kemudian mengolok-olok fisik atau mengolok-olok tindakan orang lain, itu banyak sekali di media sosial yang dilakukan berulang kali dan menyebabkan penderitaan pada korban. Nah, ini bentuk-bentuk perundungan itu ada beberapa. Yang pertama verbal. Verbal itu dari ucapan. Contoh, menghina, mengejek, kemudian memanggil dengan julukan negatif. Nah, ini biasanya kalau teman kalian ada yang badannya kecil, kurus, kamu panggil cungkring. Pernah tahu ya? Nah, pernah tahu. Atau kamu panggil dengan julukan karena kulitnya, mohon maaf, agak gelap, kamu panggil dengan si hitam. Nah, pernah tahu ya? Nah, pernah tahu. Itu termasuk dalam bentuk-bentuk perundungan atau bullying yang verbal. Yang kedua, fisik. Sudah jelas anak-anak. Contohnya memukul, kemudian menendang, mendorong, dan juga menjambak kalau yang perempuan biasanya. Yang ketiga adalah sosial atau relasional. Relasional itu apa, anak-anak? Artinya relasi, hubungan dengan orang lain. Biasanya ini tentang pertemanan. Nah, seperti yang sudah kalian jawab tadi, contoh dari perundungan itu adalah yang rasional itu mengucilkan, kemudian menyebarkan rumor. Ada yang tahu rumor? Artinya rumor apa? Ada yang tahu? Rumor adalah, enggak apa-apa, tangan. Rumor adalah berita yang belum tentu benar. Gosip, tahu gosip toh? Nah, gosip itu sama saja dengan rumor. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari secara sengaja. Nah, ini sama saja dengan mengucilkan. Jadi tidak mau berteman dengan satu atau beberapa orang, seperti itu.
Yang keempat, nah ini yang sering kalian temui, itu cyberbullying. Biasanya cyberbullying ini menghina dan mempermalukan orang lain melalui media sosial, melalui chat atau internet. Nah ini yang sangat marak sekarang anak-anak, baik itu di TikTok ataupun di Instagram, itu banyak sekali kasus cyberbullying. Yang berikutnya adalah dampak dari perundungan. Dampak itu adalah akibat. Kalau kamu melakukan perundungan, akibatnya seperti ini. Yang pertama adalah bagi korban perundungan itu dampaknya adalah rasa takut dan cemas, itu pasti, karena merasa tersakiti berulang-ulang. Yang kedua adalah depresi atau menarik diri. Yang ketiga adalah prestasi menurun. Yang keempat adalah trauma psikologis. Dampaknya juga berlaku bagi pelaku perundungan anak-anak. Yang pertama adalah sulit mengembangkan empati. Jadi orang yang sering melakukan bullying, orang yang sering membuli orang lain, itu pasti hatinya akan keras hati, ya. Jadi tidak bisa luwes hatinya. Karena apa? Karena dia terbiasa untuk merundung atau membuli orang lain. Yang kedua, ini jelas akan bermasalah dalam hubungan sosial dengan temannya. Nah, karena dia sering membuli orang lain, pasti teman-temannya juga tidak akan mau berteman dengan dia. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, yang perlu kalian ketahui, perundungan atau bullying kepada orang lain itu bisa dijerat dengan pasal hukum anak-anak. Ya. Di sini rata-rata berapa usianya? 16. 16. Ada yang 17? Belum ada. Oh, 16 tahun ya. Jadi kalau 16 tahun itu sudah bisa dijerat dengan pasal hukuman anak-anak, karena kalian sudah dianggap dewasa secara hukum, seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan perundungan ini. Nah, ini yang paling penting harus kita ketahui, bagaimana cara mencegah dan mengatasi perundungan. Yang pertama, sebisa mungkin kita menjadi teman yang baik, ya. Jadi kita harus menjadi teman yang baik untuk semua orang. Jadi kamu humble, kamu welcome dengan orang lain, semuanya diajak bergaul, tidak membeda-bedakan. Nah, itu adalah salah satu cara mencegah bullying. Yang kedua, kalau kalian mengetahui atau mengalami tindakan perundungan, itu kalian bisa melaporkan kepada guru BK ataupun wali kelas atau guru-guru yang lain. Nah, nanti dari sekolah pasti akan melakukan tindakan, baik itu untuk pelakunya atau untuk korbannya, seperti itu. Yang ketiga, membangun empati dan menghargai perbedaan. Semua sama anak-anak ya. Jadi satu kelas ini semuanya sama, tidak membeda-bedakan baik itu suku apa, kemudian agamanya apa, jenis kelaminnya apa, kemudian status sosialnya bagaimana, itu tidak dibeda-bedakan. Jadi semua sama. Nah, yang keempat, ini juga paling penting anak-anak. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan bijak maksudnya adalah kita tidak boleh sembarangan mengetik komentar di media sosial, ya. Kenapa? Takutnya kalau kalian sembarangan mengetik komentar di media sosial, kemudian orang yang kamu komen tidak terima, kamu bisa dituntut di muka hukum, ya. Baik. Dari materi yang Pak Fibra jelaskan, ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya? Nah, sudah jelas.
Baik, setelah itu kita akan membentuk kelompok anak-anak ya. Karena ini bangkunya sudah sesuai dengan apa namanya? settingan kelas sebelumnya. Jadi langsung saja ya. Ini kelompoknya kelompok 1, ini kelompoknya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Anggotanya 5 semua ya. 5 semua lengkap. Kemudian Pak Febra akan membagikan lembar kerja siswa per kelompok. Jadi kalian nanti akan mengerjakan satu lembar kerja siswa, didiskusikan secara berkelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok seperti itu. Saya bagikan ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok 4. Baik, semuanya sudah menerima ya. Nah, sudah menerima, silahkan sekarang dikerjakan lembar kerja siswanya dan silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Baik, bisa dimulai. Baik, jika semuanya sudah mengerjakan, sekarang presentasi setiap kelompok anak ya. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan yang mewakili di sini saja, enggak apa-apa. Jadi dibaca dulu, dipegang saja. Dibaca dulu soalnya, kemudian jawabannya. Soal nomor 1. Perkenalan dulu, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan memperprestasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, apakah yang dimaksud dengan perundungan? Menurut kelompok saya, perundungan adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang secara sengaja dan berulang-ulang, yang menyebabkan orang tersebut merasa takut, tertekan, atau merugikan baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Nomor 2, berikan contoh bentuk perundungan verbal yang pernah Anda ketahui. Perundungan verbal yang pernah saya ketahui adalah ada teman yang memanggil dengan nama julukan yang kurang bagus, mengejek nama atau penampilan. Ih, gendut banget sih kamu. Dasar krempeng. Memanggil dengan julukan merendahkan. Si bodoh, si kampung, si hitam. Nomor 3, menurut kelompok Anda, bagaimana cara mencegah perundungan? Cara mencegah perundungan adalah dengan menjadi teman yang baik, yakni mengajak teman secara yang sering menyendiri untuk bergabung, dan jangan ikut menertawakan atau merekam saat ada yang dibully. Sudah? Sekian, terima kasih. Ya. Beri tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 karena mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kami. Agak dekat. Soal nomor 1. Menurut kelompok Anda, apakah yang dimaksud dengan perundungan? Menurut kelompok saya, perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti secara fisik, verbal, atau psikologis kepada seseorang yang lebih lemah secara terus-menerus. Kedua, berikan contoh bentuk perundungan fisik yang pernah Anda ketahui.
Contoh bentuk perundungan fisik yang saya ketahui yaitu seperti memukul teman dengan sengaja, menendang atau menyikut seseorang saat bercanda secara berlebihan, menampar atau menjambak rambut, mendorong atau menjatuhkan orang lain secara kasar, melempar barang seperti buku, botol, tas ke arah teman, mencubit atau meninju sebagai bentuk intimidasi, mengunci orang lain di ruang kelas atau toilet sebagai lelucon atau hukuman, merusak barang pribadi seperti tas, sepatu, sepeda secara sengaja, menghalangi jalan dengan sengaja untuk mempermalukan atau mengintimidasi, membenturkan kepala atau bagian tubuh lainnya. Nomor 3, menurut kelompok Anda, bagaimana cara mencegah perundungan? Menurut kelompok saya, cara mencegah perundungan adalah melaporkan jika melihat atau mengalami perundungan kepada guru BK, wali kelas, atau orang dewasa yang dipercayai. Demikian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 2. Sangat baik sekali. Kelompok 3. Siapa? Kamu? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan nomor 1. Menurut kelompok Anda, apakah yang dimaksud dengan perundungan? Menurut kelompok kami, nomor 1. Perundungan adalah ketika seseorang mengalami tindakan negatif secara berulang dari satu atau lebih orang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Soal nomor 2. Berikan contoh bentuk perundungan sosial yang pernah Anda ketahui. Mengucilkan seseorang dari kelompok pertemanan secara sengaja, misalnya tidak mengajak teman ikut kegiatan bersama karena alasan tidak disukai. Menyebarkan gosip atau rumor palsu tentang seseorang, misalnya menyebarkan cerita tidak benar tentang kehidupan pribadi teman, memalsukan akun media sosial untuk mempermalukan orang lain, misalnya membuat akun palsu atas nama seseorang lalu mengunggah hal-hal memalukan, membentuk geng untuk menjelekkan atau menjauhi seseorang, misalnya mengajak teman-teman lain untuk tidak berbicara atau berteman dengan orang tertentu. Menyindir atau menghina seseorang di depan umum untuk mempermalukan, misalnya berkata, dia nggak pantas main sama kita di depan orang banyak. Menghalangi teman untuk berteman dengan seseorang, misalnya mengancam akan memutuskan pertemanan jika temannya tetap dekat dengan korban. Memamerkan acara atau kegiatan di media sosial sambil menyindir mereka yang tidak diajak. Pertanyaan nomor 3, menurut kelompok Anda, bagaimana cara mencegah perundungan? Menurut kelompok kami, gunakan media sosial dengan bijak, jangan menyebarkan komentar kasar atau meme yang menyinggung, laporkan akun atau konten yang melakukan cyberbully. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir, kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perundungan. Soal nomor 1. Menurut kelompok Anda, apakah yang dimaksud dengan perundungan? Jawaban nomor 1. Perundungan merupakan bentuk kekerasan pada remaja yang mencakup kekerasan fisik, pelecehan verbal, pengucilan sosial, dan kerugian psikologis. Soal nomor 2. Berikan contoh bentuk perundungan siber yang pernah Anda ketahui. Jawabannya, menyebarkan fitnah atau gosip secara online. Contoh, memposting cerita bohong tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan ancaman atau menghina lewat chat atau komentar. Contoh, mengirim DM atau pesan langsung seperti, kamu itu nggak pantas hidup, membuat akun palsu untuk mempermalukan orang lain. Contoh, membuat akun Instagram palsu dengan foto orang lain, dan mengunggah konten memalukan, menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Contoh, menyebarkan video pribadi seseorang ke grup tanpa persetujuan mereka, menghina atau mengejek di kolom komentar secara berulang. Contoh, menuliskan komentar seperti, kamu jelek banget di setiap unggahan seseorang. Menyebarkan konten editan untuk mempermalukan. Contoh, mengedit wajah seseorang ke dalam gambar lucu atau memalukan lalu menyebarkannya. Mengeksklusi seseorang dari grup online. Contoh, mengeluarkan seseorang dari grup WhatsApp kelas secara sengaja dan mengejeknya. Membanjiri akun media sosial dengan pesan negatif atau cybermobbing.
Contoh, mengajak banyak orang untuk melaporkan akun seseorang tanpa alasan yang jelas. Soal nomor 3, menurut kelompok Anda bagaimana cara mencegah perundungan? Jawabannya, menumbuhkan budaya sekolah yang positif, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan inklusif, menerapkan nilai-nilai Pancasila, saling menghargai, dan toleransi dalam keseharian. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan kelompok 4. Nah. Baik, dari hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan atau kalian diskusikan, jawabannya sangat bagus sekali anak-anak. Ya. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan atau menjelaskan baik itu pengertian perundungan menurut kelompok masing-masing, kemudian contoh-contoh perundungan, baik itu perundungan verbal, perundungan apa tadi? Fisik, dan juga sosial. Kemudian kalian juga sudah bisa menyebutkan bagaimana cara mengatasi perundungan, baik itu di sekolah maupun di tempat lain, menurut kelompok kalian. Seperti itu. Jadi sudah bagus jawabannya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini adalah perundungan itu hal yang negatif, betul. Hal yang negatif, kemudian bisa menyakiti orang lain anak ya, betul. Kemudian perundungan itu ada berapa? Ada perundungan verbal, kemudian fisik, dan juga sosial. Satu lagi yang di media sosial, cyberbullying. Jadi ada 4, betul. Ada perundungan fisik, kemudian ada perundungan verbal, perundungan psikis, sosial, dan juga cyberbullying. Kemudian cara mengatasinya adalah yang utama itu menjadi teman yang baik anak ya. Jadi teman yang baik, tidak membeda-bedakan antar orang, antar teman, dan antar individu, seperti itu. Jadi pertemuan kali ini kesimpulannya seperti itu. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara mengatasi bullying, kemudian bentuk-bentuknya apa saja. Selanjutnya tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah anak. Jadi kalian nanti membuat poster atau pamflet yang bertemakan anti bullying atau anti perundungan. Bebas modelnya atau desainnya bagaimana terserah, nanti bisa kalian buat di selembar kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup kelas ya anak ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tugas kalian adalah membuat poster anti bullying di selembar kertas, kemudian difoto dan diunggah di grup kelas, seperti itu ya. Jadi sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ketua kelas bisa dipimpin berdoa dulu. Siap gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Febra. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.